Halo semuanya, selamat datang di channel Saratusan Carita Official. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Exclusive Dream Part 4. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari cerita Exclusive Dream. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal atau beli komiknya jika sudah ada di tempat kalian sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai ke pembahasannya. Cerita dimulai di hari keempat dalam sebuah gua. Di sana terlihat Jenglot yang menyalakan sebuah api unggun. Jenglot berkata, "Chenshu, kau beruntung berpegangan pada reruntuhan dengan sangat kuat. Aku tak pernah melihat manusia dengan keinginan hidup sekuat itu." Chenshu di sana terlihat seperti manusia purba dengan bulu yang sangat banyak di tubuhnya, dan itu adalah efek samping dari pemakaian cairan obat yang berlebihan. Kemudian Chenshu bertanya, kenapa permata merah itu meledak? Jenglot pun menjelaskan bahwa permata itu adalah inti energi yang merupakan item paling langka di dunia. Bila permata itu digosok, maka energi di dalamnya akan dimuntahkan, dan bila terkena benturan keras, maka permata itu akan meledak. Kemudian Jenglot memperingatkan Chenshu agar selalu berhati-hati terhadap serangan tiba-tiba karena Chenshu telah ditandai oleh serangan dari bos di dunia itu. Chenshu menyadari bahwa warna coklat di tubuhnya adalah bagian yang terkena serangan dari monster kadal dan merupakan sebuah penanda. Chenshu mengangkat tangannya dan ternyata lengan kirinya sekarang mati rasa akibat terkena serangan monster kadal itu. Lalu Chenshu berkata, "Aku ingat kalau aku saat itu membawa sekotak telur. Apa yang terjadi dengan telur-telur itu? Apa kau membuangnya?" Jenglot pun menjawab, "Tidak, telur-telur itu sudah diawetkan dengan suhu yang baik dan sekarang sedang kukerami." Jenglot kemudian membuka bagian kepalanya dan mengeluarkan telur-telur yang dibawa oleh Chenshu. Sambil meraih telur itu, Chenshu berkata, "Jenglot, apa dulu di benteng itu memelihara ayam?" Jenglot menjelaskan bahwa itu tidak hanya ayam, bahkan bebek, angsa, sapi, dan domba pun dikembangbiakan di sana. Kemudian Chenshu memasukkan tanah dan pasir ke kepala Jenglot lalu menaruh kembali telur-telur itu. Setelah itu mereka kemudian pergi dari gua tersebut. Jenglot berkata, "Kau menarik perhatian para burung pemangsa saat kau koma. Aku mencoba mengusir mereka dengan menyemprotkan api. Walaupun aku berhasil membawamu kabur, tapi kulit besi di bagian belakangku rusak." Mendengar hal itu, Chenshu sangat berterima kasih pada Jenglot sambil berjalan. Lalu di tengah perjalanan, Chenshu tiba-tiba menahan Jenglot. Ternyata di sana Chenshu melihat seekor gorila raksasa yang sedang diam. Jenglot mengira bahwa gorila itu tertarik oleh suara ledakan dari permata merah hingga gorila itu bisa sampai ke lokasi mereka. Chenshu lalu bertanya, apa yang akan terjadi jika monster kadal dan gorila itu bertemu? Jenglot pun menjawab, mungkin sesuatu yang berdarah akan terjadi. Lalu Chenshu bertanya kembali, bukankah di tempat berlindung juga ada inti energi? Jenglot membenarkannya dan ia menjelaskan bahwa inti energi itu adalah yang terkuat hingga ledakannya bisa sekuat bom nuklir. Chenshu kemudian berinisiatif dan mulai merencanakan sesuatu untuk menghabisi monster-monster itu sekaligus. Tak lama kemudian mereka telah sampai di benteng. Di sana terlihat ada seekor elang yang sudah tewas. Chenshu mengintip ke dalam benteng untuk memastikan keadaan. Namun tiba-tiba ada sebuah anak panah dengan cahaya merah terbang ke arahnya. Panah itu mengenai tembok dan kemudian meledak hingga membuat Chenshu terlempar oleh ledakan itu. Di sisi lain terlihat Xia yang memegang sebuah panah dengan baju yang kotor dan kantung mata yang hitam. Xia berkata, "Apakah itu kau, Chenshu? Kau sudah kembali?" Lalu mereka pun masuk ke dalam benteng. Xia sangat khawatir pada Chenshu hingga dia membuat senjata rakitannya sendiri untuk berjaga-jaga. Lalu Chenshu bertanya, "Apa kau yang membunuh elang dan membakar sarangnya?" Xia menjawab, "Ya, elang itu terus melayang dan pistol tidak berfungsi padanya. Aku mempelajari inti energi di ruang generator dan kemudian memotongnya menjadi beberapa bagian kecil." Chenshu sangat kagum dengan Xia dan berkata, "Kau begitu mengesankan, benar-benar orang jenius." Chenshu lalu meminta Xia untuk menyiapkan beberapa senjata karena dia akan pergi keluar lagi. Namun Xia langsung memegang erat tangan Chenshu. Dengan wajah yang sayu dia berkata, "Jangan pergi, aku sudah menemukan petunjuk dan kita harus ke tempat yang bernama Yue Xia agar selamat." Tapi Chenshu menolaknya karena dia merasa itu tidak akan berhasil selama ada monster kadal dan gorila hijau di luar sana. Sambil memegang inti energi, Chenshu berkata, "Aku akan menghabisi mereka."
Kadal. Kemudian datang Jenglot memotong pembicaraan mereka dengan berkata, "Chenshu, aku harus mengisi dayaku, jadi tolong keluarkan telur-telur ini." Chenshu lalu meminta Xia untuk memasukkan telur-telur itu ke inkubator dan merawatnya. Dengan percaya diri, Xia menerima permintaan itu dan segera melaksanakannya. Beberapa saat kemudian, Chenshu sedang menyiapkan tombaknya. Di sana dia bertanya pada Jenglot, "Apa kau bisa mendeteksi keberadaan monster kadal itu?" Jenglot menjawab, "Bisa, namun cakupan radarku sangat kecil." Lalu tiba-tiba terjadi sebuah getaran yang kencang di dalam benteng itu. Chenshu sedikit panik dan berkata, "Apa yang terjadi? Kenapa listriknya mati? Apa kadal itu ada di sini?" Tapi Jenglot di sana tidak mendeteksi apapun. Lalu tak lama kemudian Xia keluar dari sebuah ruangan dengan tergesa-gesa. Xia berkata, "Tak perlu panik, ini kesalahanku. Terjadi kebocoran energi di ruang tenaga. Aku akan segera memperbaikinya." Jenglot mengingat sesuatu dan dia berkata, Oh tidak, telurnya masih di tempat penetasan. Telur-telur itu akan mati jika kehabisan daya." Namun sayang sekali, jalan menuju ruang penetasan terblokir oleh batu besar dan akhirnya mereka pun mencari cara untuk memasuki ruangan itu. Tak lama kemudian Xia datang dan berkata, "Mesin tenaganya sudah kuperbaiki. Bagaimana dengan telurnya?" Tapi sangat disayangkan, hanya satu telur yang bisa menetas, sedangkan 7 telur lainnya telah mati. Chenshu berpikir dia memutuskan untuk menyimpan satu telur itu di dalam tubuh Jenglot. Mendengar hal itu, Xia marah dan berkata, "Tunggu, itu telur terakhir. Apa tidak berbahaya jika menyimpannya di dalam robot? Ini hanya kecelakaan. Aku takkan mengulanginya lagi." Namun Chenshu sudah tidak percaya dan berkata, "Biarkan Jenglot yang menyimpannya. Ini bukanlah telur biasa. Ini adalah sebuah harapan." Xia semakin marah dan dengan lantang ia berkata, "Mesin itu dirancang oleh manusia. Kenapa kau bisa sangat percaya pada mesin bobrok seperti itu?" Namun Chenshu tidak berubah pikiran dan ia langsung mengabaikan Xia. Tiba-tiba Jenglot merasakan sesuatu. Dia mendeteksi monster kadal yang sudah ada di dekatnya. Lalu Jenglot langsung memberitahukannya pada Chenshu. Tanpa pikir panjang, Chenshu pun keluar untuk membasmi monster kadal itu. Chenshu dan Jenglot berlari keluar benteng. Mereka menarik perhatian monster kadal itu untuk menjauhi benteng. Dan akhirnya drama kejar-kejaran pun terjadi antara Chenshu, Jenglot, dan seekor monster kadal. Chenshu melirik ke belakang dan berpikir, monster itu tidak turun. Mungkin dia tahu bahwa medan kecil tak menguntungkan untuknya. Chenshu lalu mengambil sebuah permata merah di sakunya, kemudian dia melemparkannya. Permata itu melayang tinggi di udara dan seketika terjadi ledakan yang besar di sana. Tapi ternyata monster kadal itu selamat dan masih mengejar mereka. Jenglot lalu berkata, "Di depan ada medan luas, apa yang harus kita lakukan?" Chenshu menjawab sambil berlari, "Buatlah keributan." Jenglot pun segera mengeluarkan api dan terlihat sebuah bara api yang sangat besar di tengah tebing. Mereka berdua telah melihat ujung dari tebing itu, namun tiba-tiba mereka menghentikan langkahnya. Tanpa disangka ternyata monster gorila sudah menunggu mereka di ujung tebing. Chenshu dan Jenglot terjebak di antara monster kadal dan gorila. Chenshu mulai mencari jalan keluar dan dia melihat sebuah bagian dari tebing di sampingnya yang telah mengalami pelapukan yang mungkin strukturnya relatif rapuh. Chenshu pun mengambil tombaknya. Kedua monster itu mulai menyerang dan Chenshu juga melemparkan tombaknya ke tebing. Lalu terjadi sebuah ledakan dan Chenshu berhasil membuat sebuah gua kecil untuk berlindung. Tapi di sana Chenshu sadar bahwa dia tidak bisa terus bersembunyi dalam gua kecil yang mungkin saja akan roboh. Battle Royale pun terjadi di sana. Si gorila membanting dan melemparkan si kadal. Si kadal itu bangkit dan mulai menyiapkan sebuah serangan. Tapi si gorila segera menghentikannya dengan memukulnya. Gorila itu terus menghajar si kadal terus menerus. Chenshu mengira bahwa si gorila akan menang. Tapi tiba-tiba sebuah serangan keluar di tengah-tengah asap. Serangan itu tepat mengenai mulut si gorila. Gorila itu panik dan segera menjauhkan dirinya dari si kadal. Dia mencoba kabur, namun si kadal juga segera mengejarnya. Tapi di tengah ketegangan itu, Chenshu segera melemparkan sebuah tombak dan tombaknya meledak tepat di bebenguk si kadal. Kadal itu mengerang kesakitan, namun Chenshu
Shu tahu itu tidak akan cukup untuk membunuhnya. Kemudian Shu melemparkan tombaknya lagi. Tombak itu masuk ke dalam mulut si kadal dan kadal itu memakannya. Lalu boom, kepala kadal itu seketika lenyap karena ledakan yang sangat dahsyat. Ketegangan masih belum berakhir karena banyak sekali cairan hijau yang keluar dari ledakan di kepala kadal itu. Kemudian tiba-tiba Jenglot memberitahukannya dengan suara keras bahwa telur yang sedang dikeraminya akan segera menetas. Namun kemudian sebuah badai besar datang. Shu lalu berkata, "Jenglot, cuaca aneh apa ini?" Jenglot menjelaskan bahwa ini adalah badai tahunan bernama Gengfu yang akan berlangsung selama 2 hari. Tapi kemudian Shu menyadari sesuatu dan dia berkata, "Jenglot, apa kau mendengar suara itu?" Jenglot mengira bahwa itu adalah suara telur yang akan menetas. Namun Shu mendengarkan kembali suara itu dengan seksama. Suaranya di sana menjadi semakin jelas. Lalu Shu menoleh dan ternyata di belakangnya ada banyak sekali gelembung hijau yang keluar dari mayat monster kadal yang telah dibunuhnya. Gelembung itu semakin besar. Shu lalu menendang Jenglot untuk menyelamatkannya. Dan seketika terjadi ledakan cairan hijau yang sangat besar dan hanya Jenglot yang berhasil selamat. Di sisi lain terlihat Shu yang terkapar karena terkena ledakan cairan hijau. Shu mengerang kesakitan. Kemudian terlihat segerombolan burung pemangsa yang mengarah pada Shu. Shu pun menyuntikkan cairan obat untuk menyelamatkan dirinya. Lalu sebuah permata merah jatuh dari tasnya. Burung-burung itu menerjang ke arah Shu, sedangkan Shu masih berusaha menyelamatkan diri. Dia pun menendang permata itu ke arah tebing. Lalu terjadi sebuah ledakan dan Shu berhasil membuat gua kecil karena ledakan itu. Dia berusaha bangkit dan lari ke gua tersebut. Namun burung elang itu menyerang Shu dengan cakarnya. Shu langsung terkapar tak berdaya dengan luka cakaran di dadanya. Burung itu belum puas dan kembali menerjang ke arah Shu. Shu sudah pasrah dan kehilangan semangat hidupnya. Tapi semuanya belum berakhir karena Jenglot menarik Shu dan menyelamatkannya. Jenglot menggusur Shu dan membawanya ke gua kecil tadi. Jenglot pun segera menutup lubangnya dengan batu dan menahan batu itu dengan tubuhnya. Tapi tanpa disangka, paruh dari burung itu menembus batunya sekaligus menembus tubuh Jenglot. Itu belum berakhir, Jenglot masih bertahan. Namun burung itu kemudian menyerang kembali dan menembus bagian kepala Jenglot. Dari pandangan Shu terlihat Jenglot yang sudah hancur dan terbakar. Namun karena sudah tidak berdaya, akhirnya Shu pun pingsan. Cerita pun berlanjut di hari ke-6 setelah badai menghilang. Shu mulai membuka matanya dan ternyata Jenglot belum tumbang. Dia masih terus menggusur Shu menuju benteng. Sambil diseret oleh Jenglot, Shu berkata, "Aku telah kehilangan intuisiku. Apakah ini vegetatif?" Jenglot menjawab, itu overdosis karena obat yang terlalu banyak disuntikan dan akan kembali normal setelah beberapa saat. Shu lalu berkata, "Baguslah, saat aku bisa bergerak nanti, aku akan memperbaikimu." Jenglot sangat gigih, dia masih terus menggusur Shu walaupun tubuhnya telah rusak parah. Kemudian dia mulai berkata, "Shu, di masa depan jika benteng sudah dibangun kembali, apa yang ingin kau lakukan?" Shu menarik nafas dan memejamkan matanya. Dia mulai menjelaskan bahwa yang pertama dia ingin membangun jalan bawah tanah menuju benteng. Lalu dia ingin menanamkan beberapa gandum, kedelai dan juga nasi. Shu juga berpikir untuk menanam sebuah pohon besar sebagai penanda jalan pulang agar dia tidak tersesat. Shu sudah sangat lemas dan berkata, "Aku sudah lama tersesat." Mereka pun sekarang hampir sampai di benteng. Namun tak lama kemudian sistem Jenglot sudah mulai error dan dia mulai berbicara tidak jelas. Dia melepaskan pegangannya pada Shu dan berjalan sendirian. Shu heran dan dia mencoba melihat ke arah Jenglot. Ternyata di depan Jenglot ada sebuah ranjau. Shu pun mencoba menghentikannya dengan berkata, "Jangan ke sana." Tapi Jenglot sudah error dan dia tidak bisa menghentikan lajunya sendiri. Dia masih terus berjalan dan seketika terjadi sebuah ledakan yang besar. Shu mencoba bangkit, namun kemudian dia melihat sebuah kepingan bertuliskan 2003 jatuh di hadapannya. Dan ternyata itu adalah sisa kepingan dari Jenglot yang sudah hancur. Shu dengan susah payah mencoba meraih kepingan itu, tapi tiba-tiba ada seseorang yang meraihnya juga. Ternyata itu adalah Xia. Dia merebut paksa sisa kepingan itu dari Shu. Shu sudah sangat tidak berdaya dan hanya bisa berkata, "Xia, bajingan." Sedangkan Xia langsung pergi membawa kepingan itu dan akhirnya Shu pun pingsan.
2 hari kemudian terlihat Chen Shu yang baru bangun di tempat tidur. Lalu dia ingat saat Xia merebut paksa kepingan sisa jenglot darinya. Setelah itu dia segera keluar dari kamarnya dengan tergesa-gesa. Sambil berjalan di koridor benteng, dia mencari Xia dengan berteriak, "Xia, di mana kau? Beraninya kau melawanku? Cepat beri aku penjelasan." Tak lama kemudian Chen Shu tiba di tempat Xia. Tapi tiba-tiba Chen Shu sangat terkejut karena dia melihat jenglot yang sudah kembali utuh. Chen Shu sangat bingung dan berkata, bagaimana bisa? Bukankah dia sudah hancur berkeping-keping? Lalu Xia menjelaskan, cincin logam yang kurebut itu adalah prosesor sentral robot. Prosesornya bisa diperbaiki selama cincin logamnya tidak rusak. Jenglot sangat senang karena kini dia memiliki sepasang lengan. Selain itu dia juga dilengkapi dengan sistem memasak dan sistem pertempuran. Dalam sekejap Jenglot menjadi robot kelas atas. Chen Shu sangat pangling. Dia bertanya-tanya bagaimana ini bisa dilakukan. Ini sangat canggih. Apakah ini sebuah keajaiban? Kemudian Xia berkata, sudah kubilang itu bisa dimodifikasi. Banyak suku cadang robot di tempat penyimpanan yang bisa digunakan untuk merakit. Tapi kau tidak ingin memahami kata-kataku. Ini takkan terjadi jika kau mendengarkanku. Chen Shu merasa bersalah dan berkata, bukankah kau bilang jika gagal, maka semua datanya akan terhapus? Xia kesal dan berkata, mana ada percobaan yang 100% bisa berhasil, dasar bodoh? Xia meluapkan kekesalannya dengan terus mengoceh. Dia berkata, aku berbicara padamu atas dasar sains, sedangkan kau malah berbicara tentang perasaan. Chen Shu hanya terdiam menyadari kebodohannya, sedangkan Xia masih terus memarahi Chen Shu dengan berkata, aku memberitahumu tentang perencanaan, tapi kau ngeyel dan malah bertindak seenaknya. Tapi tiba-tiba Xia mengeluarkan air mata. Sambil menangis dia berkata, aku hanya ingin hidup. Apa itu tak bisa kumiliki? Chen Shu sangat merasa bersalah. Dia mencoba berbicara, maaf, aku tak bermaksud seperti itu. Tapi Xia mengabaikannya. Lalu dia pergi dan berkata, gantilah dayanya dengan inti energi. Aku takkan menyentuh inti energi lagi. Jadi sekarang kau bisa melakukannya sendiri. Mendengar kata-kata itu Chen Shu heran. Dia masih mengira bahwa Xia adalah NPC dan tidak mungkin seorang NPC memiliki emosi yang nyata seperti itu. Tapi di sisi lain Xia berpikir, jika kau masih ingin bersama robot itu, maka nikmatilah waktumu. Aku pasti akan menghancurkan robot itu dan menjadikanmu milikku walau harus memakan waktu yang lama. Kemudian Jenglot bertanya, Chen Shu, bagaimana kondisi tubuhmu sekarang? Apa kau bisa bertarung? Chen Shu menjawab, aku baik-baik saja, tapi tanganku mati rasa dan mungkin skill lemparanku takkan bisa digunakan lagi. Lalu Jenglot mengajukan dirinya untuk bertarung karena sekarang dia memiliki nilai tempur sebesar 300 poin. Chen Shu lalu berkata, dari awal aku bertarung nilai tertinggiku hanya 90 poin. Kenapa kau bisa menjadi 300? Jenglot lalu menjelaskan bahwa nilai tempur bisa dinaikkan dengan berlatih bela diri dan lain sebagainya. Lalu Jenglot menunjukkan beberapa teknik seperti karate, kungfu, taekwondo, wing chun, dan lain-lain. Chen Shu sangat terkejut. Dia tak menyangka bahwa Jenglot yang sudah dimodifikasi bisa sampai sebagus itu. Mereka mulai berlatih satu sama lain. Di sana Chen Shu berkata, setelah berlatih, kita akan ke lapangan untuk pertempuran yang sesungguhnya dan mengumpulkan sumber daya konstruksi. Chen Shu sangat bersemangat dan tak sabar untuk bertempur bersama Jenglot yang telah di-upgrade. Tak lama kemudian Chen Shu berniat untuk mengambil inti energi yang memberikan cat warna pada Jenglot. Dia pergi ke ruang pembangkit listrik dan di sana terlihat inti energi yang sangat besar yang mungkin daya ledaknya bisa setara dengan bom nuklir. Tapi kemudian Chen Shu mendengar suara. Ternyata suara itu berasal dari layar dan ada seorang gadis dalam layar tersebut. Gadis itu menjelaskan bahwa inti energi adalah benda paling berharga dalam dunia mimpi itu. Chen Shu lalu bertanya, apa kau pengembang game dunia mimpi ini? Orang itu pun menjawab, benar, aku membutuhkanmu untuk menghancurkan game mimpi ini. Chen Shu meresponnya dengan berkata, tunggu, aku belum siap melakukannya. Apa kau ingin menghancurkan game ini secara menyeluruh? Tolong jelaskan bagaimana situasinya padaku. Orang itu pun menjelaskan, jika game ini resmi dibuka untuk umum, maka akan bermunculan orang-orang yang memperoleh berbagai kekuatan sepertimu. Dan itu akan berpengaruh pada tatanan sosial yang mungkin tidak akan stabil. Chen Shu lalu berkata, aku hanyalah seorang dan aku tak bisa mengatur banyak hal.
Namun kemudian orang itu menegaskan, aku memberitahumu secara langsung, hadiah tertinggi dari game ini adalah dapat mengontrol batas atas jumlah divisi sel manusia. Dengan kata lain, seseorang bisa mencapai keabadian. Kita harus menghancurkan ini. Apa kau ingin menjadi pahlawan tanpa tanda jasa? Atau kau ingin menjadi orang yang paling berdosa? Chen Shu menanggapinya dengan berkata, tapi bagaimana aku bisa membantu? Orang itu menjelaskan bahwa Chen Shu harus membawa inti energi yang besar itu ke lokasi yang telah ditentukan. Namun di lokasi itu terdapat banyak sekali monster dan dia menyarankan Chen Shu untuk mempersenjatai dirinya sendiri. Namun Chen Shu masih ragu dengan kemampuannya dan dia berkata, apa kau bisa menunggu sampai bulan terakhir untuk melakukannya? Aku harus mempelajari sesuatu di dunia ini. Orang itu menjawab, aku bisa memberimu fungsi khusus untuk membantumu, tapi ini hanya bisa membantumu sampai 3 bulan ke depan dan kau harus menyelesaikan misinya. Chen Shu lalu mendekatkan tangannya pada inti energi dan dia memperoleh sesuatu dari pengembang game. Scenes berpindah memperlihatkan Jenglot yang kini telah selesai dicat dengan warna yang hampir sama seperti dulu. Chen Shu mengambil sebuah inti energi kecil dan kemudian memasangkannya pada Jenglot sebagai baterai dayanya. Chen Shu dengan percaya diri sudah tak sabar untuk bertempur bersama Jenglot. Mereka pun mulai latihan kembali dan Chen Shu berkata, baiklah, perlihatkan kemampuanmu yang bernilai 300 poin itu. Jenglot kemudian memanjangkan tubuhnya dan Chen Shu sangat terkejut melihat Jenglot yang bisa memanjangkan tubuhnya sangat tinggi. Jenglot juga bisa memanjangkan tangannya layaknya Luffy yang memakan Gomu Gomu no Mi dan dia memukul Chen Shu dengan sangat keras. Lalu Jenglot bertanya, Chen Shu, apa kau tidak apa-apa? Chen Shu pun menjawab, tak apa, ini lebih baik daripada guyuran cairan hijau itu. Kemudian Jenglot menurunkan tingginya dan latihan pun dimulai kembali. Jenglot menendang Chen Shu dengan taekwondo, tapi Chen Shu berhasil menghindarinya. Jenglot kemudian mengunci lengan Chen Shu, lalu menyundul kepalanya. Sambil bergaya, Jenglot mulai sombong dan berkata, kau hanya memiliki 50 poin bila dengan tangan kosong. Sekarang biar aku yang akan melindungimu. Lalu Jenglot menjelaskan bahwa Chen Shu bisa mencapai 3000 poin jika terus berlatih dan dilengkapi dengan senjata. Lalu Chen Shu bertanya, jika aku bisa menaklukkan gurun, apa aku bisa mencapai 3000 poin? Jenglot sempat terdiam, lalu ia berkata, kau bisa selamat dari guyuran cairan hijau, kau pasti bisa, aku akan selalu bersamamu walaupun musuhnya adalah dewa. Dengan serius Chen Shu berkata, baiklah, permainan baru akan dimulai. Keesokan harinya terlihat Chen Shu yang berhasil menumbangkan seekor serigala di tengah gurun, dan kini mereka memulai latihan langsung di lapangan. Tak lama setelah itu Chen Shu bertarung dengan seekor kanguru. Kanguru itu menyerang, namun Chen Shu berhasil menghindarinya dan mendaratkan tendangan keras hingga kanguru itu tumbang. Tapi tiba-tiba seekor belalang besar muncul di hadapannya. Dia ingin menghindar, tapi ternyata di belakangnya juga ada seekor monyet yang menyerangnya. Chen Shu berhasil menghindar dengan teknik akrobat, namun pendaratannya tidak sempurna hingga berakhir melukai dirinya sendiri. Jenglot merawat Chen Shu sambil memerintahkannya untuk memanfaatkan panjang tangannya, bahkan dengan jarinya untuk mencapai titik vital musuh. Chen Shu mempraktekannya pada seekor beruang. Beruang itu kesakitan, tapi dia belum tumbang. Beruang itu pun lalu menerjang ke arah Chen Shu, tapi Jenglot segera memenggal kepala si beruang tersebut. Jenglot berkata, Chen Shu, statistikmu hanya 100 poin. Jika kau bertemu dengan monster gorila, trikmu takkan berhasil. Chen Shu menyadari kekurangannya dan berkata, benar, staminaku buruk. Aku harus banyak berolahraga. Aku tak mengira bahwa kehilangan skill lemparanku akan berdampak sangat parah. Waktu tak terasa, siang berganti malam. Mereka sekarang berencana untuk menanam gandum. Jenglot memasukkan beberapa batu ke dalam tubuhnya untuk digiling menjadi pasir. Lalu dia mengeluarkan beberapa alat dan mulai membersihkan tanah untuk dijadikan pertanian. Chen Shu bertanya, apa ada yang bisa kubantu? Namun Jenglot menyuruh Chen Shu untuk fokus latihan agar bisa meningkatkan kemampuannya. Chen Shu mengerti dan akan berjuang dan berolahraga. Saat sedang latihan, datanglah Xia yang menghampirinya. Xia sedikit terkejut karena melihat tangan Chen Shu yang gemetaran. Lalu dia berbicara dalam hatinya, apa itu karena korosi sehingga dia gemetaran. Setelah sekian lama, akhirnya Chen Shu pun tumbang dan tertidur. Tapi kemudian Xia membangunkannya dengan menggunakan
mengelambaikan kakinya. Sontak Chen Shu langsung bangun dan berkata, "Ada apa?" Xia langsung berkata, "Ikut aku punya sesuatu untukmu." Lalu tiba-tiba Chen Shu sangat terkejut bukan main, karena dia melihat sepasang prototipe tangan buatan, dan dia berkata, "Apa ini? Bagaimana kau bisa membuatnya?" Xia menjelaskan bahwa itu adalah exoskeleton yang dapat membuat Chen Shu setara dengan level monster yang memiliki poin 100. Chen Shu mulai mencoba tangan buatan itu, dan ternyata Xia memiliki sebuah permintaan. Chen Shu bertanya, "Kau ingin aku mencarikanmu apa?" Lalu Xia menunjukkan sebuah peta yang sudah ditandai, tapi di tempat itu terdapat monster yang memiliki poin pertempuran senilai 200 sampai 2000 poin. Dan cerita pun bersambung. Kira-kira apa sesuatu yang ingin didapatkan oleh Xia ya guys ya? Dan kira-kira apa hadiah yang bakal dikasih oleh Xia pada Chen Shu jika sudah diselesaikan misinya? Coba komen di bawah ya guys ya. Kita Zaratusan Cerita Official, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.